Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rahmasabar.net Linux. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang mengikuti pembahasan tentang Linux yang ada di sini di channel ini, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk explore lebih dalam tentang Linux Ubuntu ya. Di sini ya, Ubuntu 22.04 teman-teman. Nah, di sini kita bahas tentang privacy. Bagaimana sih tentang privacy yang ada di sini, pengaturan privacy yang ada di Ubuntu ini. Nah, mesti kan yang namanya orang personal komputer ya, mesti kan ada kekhawatiran dengan wah ini gimana nih masalah privasi dan lain sebagainya. Oke, sebenarnya yang paling penting adalah buat kalian sendiri ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman sendiri yang menggunakan PC, bagaimana kalian itu menjaga privasi kalian, bagaimana kalian itu tidak asal ya isi-isi form dan lain sebagainya dari penjelasan di internet dan lain sebagainya. Nah, awali dulu dari diri kalian sendiri, teman-teman. Seperti kalian perlu hati-hati. Nah, selanjutnya di sini, di bagian sini, teman-teman, bagian setting. Oke, kalian bisa langsung menuju ke sini. Ini ada yang pengaturan privacy, teman-teman. Jadi di Linux Ubuntu ini juga dia support untuk pengaturan beberapa privacy yang bisa kalian atur di sini, termasuk connectivity checking. Ini kita aktifkan kayak gini, connectivity checking. Nah, selanjutnya di bagian location service ini kalian bisa aktifkan, kalian juga bisa nonaktifkan, teman-teman. Kalau kalian pengen stay private, kalian bisa nonaktifkan. Ini juga ada Thunderbolt. Nah, Thunderbolt ini juga dia bisa menampilkan the mirroring ya screen yang ada di desktop PC kalian. Jadi kalau misalnya nanti kalian menghubungkan ke monitor misalnya atau ke perangkat-perangkat yang support Thunderbolt, nah ini akan ada, karena ini nggak ada ya di sini, berarti tidak support Thunderbolt ya, jadi PC-nya tidak support. Dan ini ada file history juga, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pengen menonaktifkan ini file history, jadi kalian bisa nonaktifkan. Kalau kalian pengen aktifkan ini, jadi nanti akan ada history filenya, teman-teman. Jadi file yang digunakan ketika kalian menggunakan file semuanya akan terrecord di sini, teman-teman. Ya, recent file itulah, teman-teman ya. Kalau misalnya nanti kalian itu mau buka lagi filenya gitu ya, bisa langsung cepat kayak gitu. Dan ini historinya forever, kalian bisa taruh 1 hari, 7 hari dan lain sebagainya, nanti akan di clear. Kalian juga bisa clear history secara manual. Dan ini bagian ini ada trace and temporary file. Jadi di sini nanti akan bisa automatic ya. Nanti kan file kalau misalnya kalian delete, dia akan masuk ke sini ya, ke trash, teman-teman ya, atau recycle bin kalau di Windows kayak gitu ya. Ini bisa langsung automatic delete. Nah, ini juga bisa automatic delete temporary files. Selain trash content ini adalah yang ada di sini ya, trash. Dan temporary itu biasanya yang sudah nggak kepake gitu ya. Kalau di Windows tuh biar lega itu ya, dihapus file temporarinya. Dan ini ada automatic delete. Kalau kalian nggak mengaktifkan ini, maka dia akan tetap menghapusnya dalam 30 hari, teman-teman. Di sini maksimal ya, teman-teman ya. Atau dalam 1 jam, 1 hari, 2 hari, ini bisa kalian atur. Atau kalian di sini kalau misalnya sudah, kalau misalnya 30 hari, belum sampai 30 hari kalian pengen delete ya kan, tinggal delete aja di sini. Jadi nanti itu akan membuat penyimpanan kalian lebih lega kayak gitu, teman-teman ya. Gitu. Karena ini memang temporary, itu kan filenya digunakan. Kalau di sini kalian juga bisa langsung empty trash. Jadi nanti yang ada di sini, file-file yang ada di sini ketika kalian hapus, dia masuk ke sini kan. Ini bisa langsung empty, teman-teman. Jadi kayak di recycle bin yang kalian empty kan juga bisa kan, klik kanan. Kalau ini bisa langsung sini. Oke, terus di bagian sini screen. Nah, di bagian sini nih dia akan bisa screen lock ya. Ini kalian bisa mengatur biar apa? Biar komputer kalian itu di sini, teman-teman. Komputer kalian di sini tuh kalau misalnya nggak kalian apa-apa yang kalian nggak pakai, itu dia bisa lock, bisa blank ya, langsung blank delay. Jadi ini langsung nanti blank, tapi belum ke screen lock. Nah, di sini kalian bisa automatic screen lock di sini ya. Setelah ini dia akan screen lock kalau kalian aktifkan. Kalau enggak ya berarti enggak. Jadi kalau misalnya ini pas udah blank, dia harus masukkan password seperti itu. Nah, itu jadi berguna tuh passwordnya. Jadi biar orang lain kalau dia mau pakai, nah dia nggak bisa gitu kan. Jadi aman itu ya, teman-teman. Dan ini automatic screen lock delay juga, ini ada di sini ketika screen turn off. Ini kalian juga bisa atur berdasarkan waktu, teman-teman. Tapi di sini aku atur screen turn off. Jadi ketika ini ya udah blank screen, nah dia akan langsung screen lock. Seperti itu, teman-teman. Lain sebagainya. Ini kalian bisa mengaktifkan ini aja. Kalau misalnya ada notifikasi gitu ya, nanti bisa nampil di lock screen.
seperti itu. Dan di bagian sini, nah ini dia, ini kalian juga bisa atur di bagian sini. Kalau misalnya kalian pengen setiap ada error ini itu dilaporkan ke Canonical jadi untuk improve Ubuntu kalian bisa otomatis, tapi kalau enggak ya kalian bisa never gitu ya, atau kalian manual aja. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba error kalian bisa langsung kirim secara manual ya, gitu ya teman-teman. Jadi di bagian privacy ini benar-benar ya lumayan lah, ini bisa diadakan di sini. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Nah selanjutnya sebenarnya ini ada beberapa hal yang cukup menggelitikku ya teman-teman ya. Kenapa? Karena makanya kenapa kok di sini sebenarnya sistem operasi Linux ini cukup berbahaya juga. Berbahayanya gimana? Kenapa? Jadi misalnya di sini ya, kayak aku seperti ini, kita kan ini install Ubuntu di SSD dan kita bisa pakai di banyak komputer teman-teman. Yang penting kita udah paham caranya ngatur BIOS ya teman-teman ya. Jadi kita bisa ngatur booting, nah seperti itu. Bahkan kita bisa mengakses file yang ada di dalamnya teman-teman. Jadi file-file Windows ya, file-file Windows yang itu dikunci, itu disembunyikan dan lain sebagainya, ketika kalian itu memakai Linux itu kebuka semuanya teman-teman. Seperti itu bro, ngeri. Padahal ketika kita pakai sama Windows pun itu nggak bisa, harus change owner. Tetapi ketika kita pakai Linux Ubuntu ini, kita bisa mengaksesnya dengan mudah. Bahkan yang kelok yang tidak bisa karena tidak ada perizinan user untuk misalnya membuka file tertentu ya, misalnya yang kayak gini nih, yang ada gemboknya kayak gini, ketika kita pakai Linux itu bisa teman-teman, makanya berbahaya banget. Ini masalah privacy ya, kita bisa langsung masukkan kayak gitu, tinggal kita masukkan ke operating system Linux. Ketika komputer itu dia memakai LAN, terhubung kabelan, itu kita tidak perlu masukkan password apapun, kita udah bisa langsung connect internet, connect jaringan teman-teman. Jadi memang sebenarnya berbahaya juga ini untuk Linux sendiri teman-teman. Dan partisinya ext dan itu tidak terlihat di Windows teman-teman, tidak kebaca ke situ. Sedangkan partisi NTFS Windows itu bisa dibaca dengan mudah oleh Linux, just like that. Makanya di sini Linux memang agak berbahaya, memang ya, agak berbahaya di sini. Oke, ini masih sama ya, ini masalah privasi, terutama buat kalian yang juga memakai Windows ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu fakta yang menarik yang aku temukan gitu ya teman-teman. Hanya aja kalau kalian itu pakai BitLocker yang biasanya ada di fitur Windows Pro, nah kayak gitu kalian bisa aman gitu, karena di sini Workwell di Linux tidak bisa dibuka, harus masukkan password. Cuman resikonya aja kalau kalian lupa ya sudah, gimana ya. Cuman ada recovery-nya teman-teman, kalian harus simpan itu. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, bye bye.